Dwi membantu dengan tenang, memperbaiki mesin menggunakan pengetahuan otodidak dari ayahnya yang tukang becak. Nama saya Dwi Setiawan. Umur saya 25 tahun. Lahir dan besar di Desa Karangsari, sebuah dusun kecil yang terletak di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah. Desa kami bukan tempat yang sering muncul di peta wisata atau berita nasional. Tapi bagi saya, Karangsari adalah dunia yang utuh, dengan sawah yang menghijau di musim tanam, sungai jernih yang mengalir deras saat hujan, dan udara pagi yang selalu membawa aroma tanah basah dan daun kopi dari perkebunan milik Pak Lurah. Di sini, hidup berjalan pelan, tapi penuh makna. Saya tinggal bersama ibu dan adik bungsu saya, Irina, di sebuah rumah panggung kayu yang sudah warisan dari kakek. Atapnya dari seng, dindingnya masih kuat meski beberapa bagian sudah dimakan rayap. Listrik baru masuk 10 tahun lalu, dan sinyal telepon, kalau tidak naik ke bukit belakang, bisa berjam-jam menunggu satu bar muncul. Tapi kami tidak pernah mengeluh. Kami punya cukup, nasi hangat tiap malam, tawa di antara keluarga, dan kerja keras yang tak pernah mengkhianati hasil. Ayah saya dulu seorang tukang becak di Purwokerto. Orangnya jujur, pekerja keras, dan punya hati yang luas. Beliau sering bilang, Dwi, ilmu itu bukan cuma dari sekolah, ilmu itu dari pengalaman, dari lihat orang, dari pegang alat, dari dengerin mesin. Saya ingat betul waktu kecil, saya sering diajak ayah memperbaiki becak yang rusak. Mesin mogok, rantai putus, rem blong, semua diperbaiki dengan tangan sendiri. Ayah tidak pernah kuliah, tapi otaknya seperti ensiklopedia teknik. Sayangnya, Tuhan memanggil beliau saat saya kelas 2 SMA. Kecelakaan saat hujan deras. Becaknya terseret truk yang ngebut. Sejak hari itu, saya bertekad untuk menjaga ibu dan adik, dan tidak meneruskan semangat saya. Jadi lelaki yang berguna meskipun dari tempat yang kecil. Sekarang, pekerjaan saya sehari-hari adalah petani dan tukang ngarit, memotong rumput untuk pakan ternak. Ya mungkin terdengar sederhana, tapi bagi peternak sapi seperti Pak Marto dan Bu Siti, rumput segar adalah emas. Saya biasa mulai ngarit dari pagi buta sebelum matahari naik, karena siang hari panasnya menyengat. Hari ini Bang saya memutuskan untuk mencari rumput di hutan dekat Jurang Cilangkap, sekitar 3 kilometer dari desa. Konon, rumput di sana lebih subur karena tanahnya gembur dan jarang dijamah manusia. Saya bawa sabit, tas goni, dan bekal nasi bungkus daun pisang dari ibu. Saat saya sampai di tengah hutan, langit mendung. Angin mulai kencang, daun-daun bergoyang seperti bisikan. Saya pikir mungkin akan hujan, tapi saya lanjutkan saja. Tiba-tiba, dari balik pohon jati rindang, saya melihat sesuatu yang aneh. Sebuah mobil SUV mewah warna silver, terparkir miring di tepi jalan tanah yang sempit. Roda depan kanannya nyaris masuk parit kecil. Lampu hazard menyala, tapi mesin mati total. Saya ragu mendekat. Mobil seperti itu tidak pernah lewat di desa kami. Biasanya hanya motor trail atau truk angkut sayur. Tapi saat saya mendekat, saya melihat seorang wanita di dalam, rambut panjang hitam tergerai, wajah tegang, tangannya memegang setir erat-erat. Ayah sedang mengetik sesuatu di ponsel, tapi geleng-geleng kepala, mungkin karena tidak ada sinyal. Bu, ada yang bisa dibantu? Saya panggil Palan sambil mengetuk kaca jendela. Wanita itu terkejut, langsung menoleh. Matanya lebar, cantik, tapi tampak lelah. Ia membuka kaca perlahan. Mobil saya mogok, katanya cepat, suaranya agak gemetar. Saya tidak tahu harus apa. GPS mati, sinyal hilang. Saya bahkan tidak tahu ini jalan mana. Ini jalur kecil menuju desa Karangsari, Bu. Tapi kalau dari arah Purwokerto, biasanya orang lewat jalan aspal. Mungkin ibu salah belok? Ia menghela napas. Saya buru-buru. Ada rapat penting di Jakarta. Tapi saya ingin ambil jalan alternatif biar lebih cepat. Malah nyasar. Saya mengangguk. Kalau boleh, saya coba lihat mesinnya. Ia ragu sebentar. Anda bisa? Tanyanya, nada suaranya campur antara harap dan skeptis. Ayah saya tukang becak. Saya sering bantu beliau memperbaiki mesin. Mungkin tidak sehebat montir bengkel, tapi saya tahu dasarnya. Akhirnya ia membuka kap mobil. Saya periksa kabel aki, filter udara, dan radiator. Setelah beberapa menit, saya temukan masalahnya. Selang bensin longgar, dan ada rembesan kecil. Kemungkinan kencangnya mobil melewati lubang membuat sambungan lepas. Saya ambil karet bekas dari kantong celana, biasa saya bawa untuk ikat rumput, dan kencangkan sambungan selang. Lalu saya minta wanita itu coba starter mesin hidup. Bunyinya kasar di awal, tapi perlahan stabil. Matanya membelalak. Anda benar-benar bisa. Saya hanya tersenyum. Alhamdulillah.
Tapi sebaiknya ibu hati-hati. Jalanan di sini banyak lubang dan licin kalau hujan. Tepat saat itu hujan turun, deras. Wanita itu buru-buru turun dari mobil dan menawarkan saya duduk di dalam. Awalnya saya ragu, saya masih basah, baju kotor, sepatu lumpur. Tapi ia bersikeras. Masuk saja, Mas. Nanti sakit kalau kehujanan. Saya akhirnya duduk di kursi penumpang depan, masih menjaga jarak, merasa tidak enak. Ia membawa handuk kecil dari bagasi. Kami duduk diam sebentar, mendengar rintik hujan di atap mobil. Nama saya Rima Aryani, katanya akhirnya. CEO Nexoratech, terima kasih, Mas. Dwi Setiawan, Dwi. Kamu hebat. Nandaf banina rang-rang mana tempat orang asing, apalagi dalam kondisi seperti ini. Saya menggeleng. Saya juga manusia, Bu. Kalau saya yang terlantar pasti butuh bantuan juga. Kami mulai ngobrol. Ia bercerita tentang tekanan kerja, tentang media yang selalu mengikuti privasinya, tentang ibunya yang terus mendesaknya menikah dengan Reno, rekan bisnis kaya yang katanya strategis. Ia bilang, saya capek, Dwi, capek pura-pura kuat. Kadang saya ingin kabur. Zawara Seekern. Tapi malah nyasar ke hutan. Saya tertawa pelan. Setidaknya nyasarnya ketemu sama saya. Bisa jadi rezeki. Ia menatap saya lama. Ada sesuatu yang beda dari kamu, Dwi. Kamu tenang. Jujur, tidak takut pada siapapun. Hujan reda. Ia menyalakan mesin lagi. Mobil berjalan lancar. Sebelum pergi, dia menyerahkan kartu nama. Kalau suatu hari butuh bantuan, hubungi saya. Saya berserius. Saya menerima kartu itu, meski tahu mungkin tidak akan pernah digunakan. Terima kasih, Bu Rima. Semoga selamat sampai tujuan. Ia mengangguk, tersenyum, lalu pergi. Mobilnya perlahan menghilang di balik kabut hutan. Saya berdiri di pinggir jalan, memandang kepergiannya. Angin sepoi-sepoi, bau tanah basah, dan rasa aneh di dada. Seperti ada sesuatu yang baru dimulai, meski saya belum tahu apa. Pulang ke desa, saya ceritakan pada ibu. Ia hanya geleng-geleng kepala. Orang kaya itu susah ditebak, Nak. Jangan terlalu percaya. Tapi malam itu saya tidak bisa tidur. Wajah Rima, suaranya, caranya bicara, entah kenapa membekas. Saya sadar bahwa pertemuan singkat di tengah hutan itu bukan akhir, tapi awal dari sebuah perjalanan yang akan mengubah hidup saya selamanya. Dan yang paling lucu, saya hanya tukang nengarit. Tapi mungkin Tuhan punya rencana lain, menyelamatkan seorang CEO yang tersesat, dan sekaligus menyelamatkan hatinya sendiri dari kesendirian yang tak terlihat. 3 hari setelah kejadian di hutan, saya masih sering memandang kartu nama itu. Rima Aryani, CEO Nexoratech. Saya letakkan di dalam kotak kayu tua yang dulunya tempat ayah menyimpan kunci beca. Setiap malam sebelum tidur, saya ambil sebentar, baca ulang nomor teleponnya, lalu simpan lagi. Bukan karena saya berharap, saya tahu betul siapa saya. Tukang ngarit dari desa kecil, lulusan SMA, tidak punya gelar, tidak punya mobil, bahkan motor saja pinjam punya Pak Lurah kalau perlu ke kota. Tapi entah kenapa, wajah Bu Rima selalu muncul di pikiran saya. Caranya tersenyum saat mesin mobil hidup, caranya bicara. Tidak sombong, meski jelas dia orang penting. Dan yang paling membekas, matanya. Ada lelah di sana, bukan lelah fisik tapi lelah jiwa. Seperti orang yang terus berlari tapi tidak tahu arah tujuannya. Saya kembali ke rutinitas, ngarit rumput pagi, bantu ibu menanam sayur di pekarangan, sorenya mengajar anak-anak desa baca tulis di balai dusun. Hidup biasa, tenang, sempurna bagi saya. Namun pada hari keempat, sesuatu yang tidak pernah saya bayangkan terjadi. Pagi itu, langit cerah. Saya sedang menyabit rumput di sawah milik Pak Sastro, ketika tiba-tiba ada suara motor besar mendekat. Bukan motor biasa, tapi Yamaha NMAX warna hitam mengilat dengan pengendara wanita berhelm full face. Ia berhenti di tepi jalan, melepas helm, dan saya langsung mengenali wajah itu. Bu Rima. Ia turun, rambutnya dikuncir rapi, memakai kaos putih dan celana panjang jeans. Tidak seperti waktu di hutan, kali ini ia terlihat lebih santai tapi tetap anggun. Senyumnya lebar saat melihat saya. Dwi, aku datang. Katanya suaranya riang. Saya bingung, langsung membersihkan tangan dari tanah dan lumpur. Bu Rima, apa yang ibu lakukan di sini? Datang menjemput kamu, jawabnya mantap. Menjemput saya? Untuk apa? Untuk ke Jakarta? Aku mau ajak kamu kerja sama. Saya tertawa kecil, kira-kira bercanda. Kerja sama? Saya kan cuma bisa ngarit dan benerin mesin kecil.
Tapi kamu punya hal yang lebih penting dari semua itu. Hati yang tulus, katanya serius. Dan itulah yang sedang aku butuhkan sekarang. Saya diam. Tidak tahu harus merespons apa. Ia menarik napas dalam. Begini Dwi, aku punya masalah besar. Keluargaku, terutama ibuku, terus mendesak aku menikah. Mereka sudah menjodohkan aku dengan Reno, rekan bisnisku. Orangnya kaya, punya jaringan luas, tapi aku tahu dia hanya ingin hartaku. Dia tidak mencintaiku. Dia mencintai perusahaanku. Saya mendengarkan dengan seksama, meski belum sepenuhnya paham arah pembicaraan ini. Kalau aku menolak, mereka akan bilang aku egois. Kalau aku kabar media akan membuat sensasi. Jadi aku butuh solusi. Dan aku pikir, kamu bisa bantu. Saya mengerutkan dahi. Saya? Bagaimana caranya? Mata Rima menatap lurus ke mata saya. Aku ingin kamu menjadi suamiku. Tapi bukan secara sungguhan. Hanya kontrak. 1 tahun. Cukup untuk membuat Reno mundur dan keluargaku berhenti memaksaku. Setelah kita bubar dengan damai, kamu dapat uang yang cukup. Cukup untuk biayai adikmu kuliah, bantu ibumu, bahkan bangun rumah baru. Saya terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Maaf, Bu. Maksud Ibu, saya harus menikah dengan Ibu, tapi saya tidak pantas. Pantas atau tidak bukan urusan penampilan, Dwi. Potongnya. Ini soal kepercayaan. Aku percaya kamu. Aku lihat bagaimana kamu merawat mesin, merawat orang, bahkan saat tidak diminta. Aku butuh orang seperti itu, sebagai suami dalam permainan ini. Bukan aktor, bukan pencari untung. Tapi seseorang yang jujur. Kamu orang itu. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Kepala saya pusing. Menikah, kontrak, dengan wanita yang baru saya temui beberapa hari lalu? Kenapa saya, Bu? Kenapa tidak cari aktor atau teman dari kota? Karena aku tidak mau pura-pura dengan orang yang juga pura-pura. Aku ingin ini terasa nyata. Dan satu-satunya yang terasa nyata dalam hidupku belakangan ini adalah pertemuanku dengan kamu di hutan itu. Saya menunduk. Pikiran saya melayang ke Rina, adik saya yang baru lulus SMA dan ingin kuliah di jurusan keperawatan. Biayanya mahal. Saya sudah menabung 2 tahun tapi masih kurang separuhnya. Ibu sering batuk-batuk tapi tidak mau berobat ke dokter karena takut mahal. Rumah kami butuh renovasi atap sebelum musim hujan datang. Uang yang ditawarkan Rima bisa mengubah semuanya. Tapi apakah saya rela menjual diri? Menjadi suami hanya karena uang? Setelah membaca pikiran saya, Rima berkata pelan, aku tidak memintamu mencintaiku. Aku tidak memintamu meninggalkan duniamu selamanya. Ini hanya perjanjian. Kamu tinggal di apartemenku, ikut acara sosial jika diperlukan, bersikap sebagai pasangan normal di depan umum. Selebihnya kamu bebas. Bahkan, aku izinkan kamu pulang ke desa tiap bulan. Yang penting, kita meyakinkan semua orang bahwa kita benar-benar menikah. Saya menatapnya. Dan kalau nanti, saya mulai merasa lebih dari sekadar kontrak. Ia terdiam sejenak, lalu tersenyum tipis. Maka kita akan bicara jujur. Tapi ingat, ini bukan cinta. Ini kesepakatan. Jangan biarkan perasaan mengacaukannya. Saya menghela napas. Hati saya berperang. Akal sehat bilang, ini gila. Kamu akan tenggelam di dunia yang tidak kamu mengerti. Tapi hati kecil lain berbisik, ini kesempatan. Bukan hanya untukmu, tapi untuk keluargamu. Akhirnya setelah berdiskusi dengan Ibu dan Rina, yang awalnya menangis, lalu bersemangat, saya mengangguk. Baik Bu Rima, saya terima. Tapi satu syarat, saya tidak mau disebut suami kalau tidak ada makna di baliknya. Saya akan lakukan ini demi keluarga. Dan demi kamu yang butuh bantuan. Tapi tolong, jangan pernah perlakukan saya seperti boneka. Rima mengangguk, matanya berbinar. Aku janji Dwi, kamu akan dihormati. Selalu. Keesokan harinya saya naik mobilnya menuju Jakarta. Saya bawa tas goni kecil berisi baju, foto keluarga, dan kotak kayu berisi kunci becak ayah. Saat mobil melaju meninggalkan Karangsari, saya menoleh ke belakang. Ibu melambaikan tangan, air mata mengalir. Rina berteriak, semoga berhasil, Kak. Saya balas lambai, tapi hati saya kosong. Seperti meninggalkan akar untuk pertama kalinya. Jakarta ternyata lebih keras dari yang saya bayangkan. Gedung-gedung tinggi, kemacetan, suara klakson, polusi. Apartemen Rima berada di lantai 28 sebuah gedung mewah di Sudirman. Liftnya cepat, karpetnya tebal, dan aroma parfum mahal menguar di setiap sudut. Di sana saya bertemu Bintang, putri Rima yang berusia 6 tahun. Anaknya lucu, ramah, langsung memeluk saya dan berkata, Papa baru? Papa tukang kebun ya? Saya tertawa. Bukan, nak, Papa. Temannya Mama. Tapi Rima langsung membisikkan,
Sebaiknya kamu biarkan dia memanggilmu papa, agar terasa alami. Saya mengangguk, tapi perasaan aneh menyergap dada. Sejak kapan saya jadi papa bagi anak orang? Hari itu notaris datang. Kami menandatangani kontrak pernikahan palsu. Isinya jelas, durasi 1 tahun, hak dan kewajiban terbatas, larangan hubungan intim, dan klausul kerahasiaan. Saya baca semua pelan-pelan. Tanda tangan saya goyah. Setelah itu, Rima menyerahkan amplop tebal. Uang muka. Sisanya dicicil tiap 3 bulan. Saya pegang amplop itu. Rasanya tabingan, tapi memberatkan Wati. Malam pertama di apartemen, saya tidak bisa tidur. Berdiri di balkon, memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip, saya ingat suara ayah. Dwi, jangan pernah lupa dari mana kamu berasal. Saya menatap bulan. Ayah, aku tidak tahu lagi siapa aku sekarang. Tapi aku berharap, aku masih bisa jadi lelaki baik. Di dalam, Rima keluar membawa 2 cangkir teh. Tidak bisa tidur? Tanyanya, saya mengangguk. Aku merasa, mesti berpura-pura. Ia duduk di samping saya. Kadang hidup memang memaksa kita berpura-pura. Tapi yang penting, hati kita tetap jujur. Kami minum teh dalam diam. Angin malam berhembus lembut. Dan untuk pertama kalinya saya merasa, mungkin, di tengah semua kepalsuan ini, ada benih kejujuran yang mulai tumbuh. Sayangnya, saya belum tahu bahwa permainan ini tidak akan berakhir seperti yang direncanakan. Dan cinta, kadang datang bukan dari rencana, tapi dari hujan di hutan, dari mobil mogok, dari seorang CEO yang tersesat, dan seorang tukang ngarit yang tidak tahu kalau ia sedang menyelamatkan lebih dari sekadar mesin. Hari pertama saya sebagai suami Rima terasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah membuat suara, setiap gerakan diawasi. Saya tidak pernah merasa sebegitu asing dalam hidup saya. Bukan hanya karena tempatnya yang baru, tapi karena dunianya yang begitu jauh dari apa yang saya kenal. Pagi itu, pukul 6, saya sudah bangun. Di desa ini waktu biasa untuk mulai bekerja, tapi di apartemen mewah lantai 28 ini, semuanya masih sunyi. Hanya deru AC dan bunyi lift sesekali. Saya mencoba menata baju sederhana yang saya bawa, kaos oblong, celana panjang katun, sandal jepit. Tapi Rima langsung menggeleng saat melihat saya. Dwi, hari ini kamu harus ke kantor bersamaku. Ada acara internal perusahaan. Kamu harus tampil rapi. Rapi gimana, Bu? Saya kan bukan pegawai, tapi kamu suamiku. Dan semua orang akan melihatmu. Aku tidak mau kamu diremehkan, katanya tegas. Akhirnya, ia menyuruh staf pribadinya, Mbak Lina, membantu saya memilih pakaian. Saya disuruh pakai kemeja putih lengan panjang, celana bahan hitam, dan sepatu pantofel kulit. Saya nyaris tidak bisa berjalan awalnya. Sepatu itu keras, licin, dan terasa aneh di kaki yang biasa tanpa alas atau sandal jepit. Rambut saya dikasih semacam minyak wangi agar tidak acak-acakan. Saat saya lihat cermin, saya hampir tidak mengenali diri sendiri. Wah, Mas Dwi kayak artis. Kata Bintang sambil tertawa memeluk kaki saya. Saya tersenyum, tapi hati gelisah. Ini bukan aku, pikir saya. Aku bukan orang yang pakai parfum mahal dan sepatu yang bikin sakit kaki. Perjalanan ke kantor Nexora Tech memakan waktu 1 jam karena macet. Gedungnya megah, marmer mengilap, satpam berpakaian rapi, dan lobi yang luas seperti aula istana. Saat kami masuk, beberapa karyawan langsung menoleh. Bisik-bisik menyebar. Katanya CEO nikah diam-diam. Lihat tuh, yang di samping dia itu suaminya. Kayak petani, kayaknya cuma cari sensasi. Masa sih cinta sama orang desa? Saya pura-pura tidak dengar. Tapi setiap kata menusuk. Seperti ditusuk jarum kecil-kecil, pelan-pelan. Di ruang rapat utama, Rima memperkenalkan saya kepada jajaran direksi dan manajer senior. Ini suamiku Dwi Setiawan. Kami menikah 3 minggu lalu secara sederhana di Jawa Tengah. Aku harap kalian bisa menerimanya sebagai bagian dari keluarga besar Nexora. Tepuk tangan menggemuruh. Tapi saya bisa rasakan. Ada yang ikhlas, ada yang dipaksakan. Seorang pria berjas abu-abu, tinggi, postur atletis, maju dengan senyum tipis. Selamat Rima. Ternyata kamu akhirnya menyerah juga pada tekanan keluarga. Ia menoleh ke saya. Nama saya Reno Syahputra. Rekan bisnis sekaligus mantan calon suami Rima. Tangan kami berjabat. Tangannya kuat, dingin, seperti sedang mengukur kelemahan saya. Senang bertemu. Mas Dwi, kamu pasti punya pesona khusus kalau bisa merebut hati wanita sehebat Rima, katanya. Nada bicaranya halus tapi menusuk. Saya hanya orang biasa. Pak Reno, tapi saya hormat pada Bu Rima.
Jawab saya datar. Ia tertawa kecil. Orang biasa yang tiba-tiba jadi suami CEO. Menarik. Aku tunggu cerita selanjutnya. Saya tahu dari detik itu Reno bukan sekadar rival, ia predator. Dan saya adalah mangsa yang dianggap lemah. Setelah acara, saya duduk di kantin karyawan, minum air mineral. Beberapa staf junior mendekat, ingin tahu lebih tentang saya. Mas Dwi asli dari mana? Tanya seorang cewek muda. Desa Karangsari, Bu. Dekat Purwokerto. Wah, jauh banget. Apa nggak susah kerja di sini? Awalnya iya, tapi saya belajar pelan-pelan. Mereka mulai ramah. Salah satu bahkan kasihan melihat saya salah makan sup dengan garpu, padahal harusnya pakai sendok. Tapi mereka tidak menertawakan. Malah membantu. Gini mas, di sini emang agak kaku aturannya. Tapi kalau kamu tulus pasti diterima, saya tersenyum. Sedikit lega, ternyata tidak semua orang di sini sombong. Keesokan harinya, saya mulai menjelajahi rutinitas baru. Pagi antar bintang ke sekolah internasional. Hari pertama, saya naik motor sewaan, karena malu naik mobil mewah sendiri. Tapi ternyata larangan parkir bagi motor di area sekolah. Saya dipanggil satpam. Bapak tidak boleh parkir di sini. Harus di basement. Tapi saya cuma nunggu anak turun. Tetap aturan, Pak. Saat bintang turun, beberapa ibu-ibu melihat saya dari jendela mobil mereka. Saya tahu mereka membicarakan saya. Salah satunya bahkan berkata keras, "Itu suami Rima Aryani? Kok beda banget ya?" Kayak beda planet, bintang menatap saya. Papa mereka bilang kamu jelek. Saya terdiam. Lalu jongkok menatap matanya. Bintang, orang boleh bilang apa saja. Tapi yang penting, Papa baik sama kamu. Itu yang bikin Papa berharga. Bukan baju, bukan mobil. Tapi hati. Anak itu mengangguk lalu memeluk saya erat. Papa yang terbaik. Hari-hari berikutnya, saya mulai melakukan hal kecil. Membersihkan sampah di depan gedung apartemen. Membantu Mbak Yuli, penjaga toko kelontong di bawah, angkat barang berat. Menolong nenek-nenek nyebrang jalan. Sampai suatu sore, saat pulang dari minimarket, saya melihat dua anak jalanan bertengkar rebutan roti. Saya mendekat, belikan mereka makanan, ajak ngobrol. Salah satunya, Andi, usia sekitar 14 tahun berkata, "Abang baik, beda sama orang-orang kaya yang lewat doang." Saya tersenyum. Orang kaya belum tentu baik. Orang miskin belum tentu jahat. Yang penting, kita saling bantu. Esoknya, saya kembali ke lokasi itu, bawa roti dan air mineral. Ternyata mereka menunggu. Sejak itu, saya mulai rutin datang, bahkan sempat ngobrol dengan pengurus komunitas anak jalanan. Suatu malam, Rima tiba-tiba masuk ke kamar saya, yang dulunya ruang tamu. Sekarang jadi kamar tidur saya. "Kamu sering ke trotoar dekat flyover ya?" Tanyanya, saya mengangguk. "Iya, ada anak-anak yang butuh bantuan." Ia duduk di kursi, menatap saya lama. Aku lihat foto-foto dari media sosial komunitas itu. "Kamu ajarin mereka baca, kasih makan, bahkan bantu yang sakit ke klinik. Ya, biar mereka punya harapan. Kenapa kamu lakukan itu, Dwi? Padahal kamu sendiri sedang beradaptasi di dunia yang asing." Saya menunduk. Karena aku tahu rasanya diremehkan. Rasanya dikira tidak bisa apa-apa hanya karena lahir di tempat kecil. Aku tidak mau mereka merasa seperti itu. Aku ingin mereka tahu. Meski hidup sulit, mereka tetap berharga. Rima terdiam. Matanya berkaca-kaca, aku minta maaf membisiknya. "Aku pikir kamu hanya butuh uang. Tapi ternyata, kamu memberi lebih banyak dari yang kuterima." Saya menggeleng. "Saya tidak minta dihargai, Bu. Saya hanya ingin jadi manusia yang berguna." Di desa atau di kota, itu prinsip ayah. Malam itu, kami ngobrol sampai larut. Tentang mimpi, tentang ketakutan, tentang masa kecil Rima yang dikelilingi kemewahan tapi kesepian. Temercisting iyanya yang meninggal muda, ibunya yang terlalu ambisius, dan tekanan menjadi wanita sempurna. "Kadang aku iri sama kamu, Dwi," katanya pelan. "Kamu punya keluarga yang hangat, kamu punya tanah, punya sawah, punya bau tanah basah yang bikin tenang. Aku punya gedung, punya saham, punya kartu kredit, tapi sudah punya ketenangan. Saya tidak tahu harus jawab apa." Tapi untuk pertama kalinya, saya melihat Rima bukan sebagai CEO, bukan sebagai wanita kaya, tapi sebagai perempuan yang lelah, seperti saya. Hanya jalannya yang berbeda. Beberapa hari kemudian, ada acara gala dinner perusahaan. Semua direksi dan pasangan hadir. Saya diminta datang bersama Rima. Malam itu, saya pakai setelan jas hitam yang disediakan. Saya belajar cara makan dengan garpu dan pisau dari Mbak Lina. 2 hari latihan, sampai tangan saya pegal. Di acara itu, saya duduk di meja utama,
Semua mata tertuju. Beberapa tamu bersikap ramah, tapi banyak juga yang sinis. Reno datang duduk di sebelah saya. Jadi Mas Dwi, profesi sebelumnya apa? Petani? Tukang ngarit dan perbaikan mesin kecil, Pak. Oh, menarik. Terakhir kali aku lihat orang kayak kamu, bayarannya 50.000 per minggu. Katanya sambil tertawa kecil. Saya menatapnya. Tapi saya tidak pernah meremehkan pekerjaan orang, Pak. Karena setiap tetes keringat itu suci. Reno terdiam. Senyumnya mengeras. Tapi yang membuat malam itu berbeda adalah saat Rima tiba-tiba berdiri dan memberi pidato tak terduga. Terima kasih untuk semua yang hadir. Tapi malam ini, aku ingin bicara tentang seseorang yang jarang disorot, tapi telah membawa perubahan nyata. Suamiku, Dwi Setiawan, dalam waktu singkat, telah membuka program pelatihan gratis untuk anak jalanan di Jakarta. Ia tidak minta publisitas. Ia tidak minta imbalan. Ia melakukannya karena peduli. Dan aku bangga bisa mengenal lelaki seperti dia. Ruangan hening. Lalu tepuk tangan meledak, saya terkejut. Tidak menyangka Rima akan mengungkit itu. Ia menatap saya, tersenyum. Kamu tidak perlu jadi orang lain, Dwi. Dunia ini butuh lebih banyak orang sepertimu. Saat pulang, saya tidak bisa tidur. Duduk di balkon lagi. Tapi kali ini, perasaan saya berbeda. Tidak lagi merasa asing. Nggak lagi merasa seperti boneka. Saya masih tukang ngarit. Saya masih anak desa. Tapi saya juga mulai percaya bahwa kebaikan bisa tumbuh di mana saja. Bahkan di tengah beton dan lampu kota yang tak pernah padam. Dan entah sejak kapan, saya mulai merasa rumah bukan lagi hanya di Karangsari, tapi juga di samping seorang wanita yang dulu mogok di hutan, dan kini, pelan-pelan, membuat hati saya mogok juga. Mogok untuk mencari arti cinta di tempat lain. Sayangnya, semakin dalam saya tenggelam dalam dunia ini, semakin besar ancaman dari luar. Dan Reno, ia belum selesai. Minggu ketiga di Jakarta, hujan turun tanpa henti. Langit kelabu, angin menggigilkan, dan udara terasa lembab. Tapi bukan hanya cuaca yang berubah. Ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di antara kami. Sesuatu yang tidak termasuk dalam kontrak. Awalnya semuanya masih terasa seperti peran. Saya sebut Rima Bu, ia memanggil saya Mas Dwi di depan umum. Kami makan bersama nih karena harus terlihat seperti pasangan. Bintang senang, tapi saya tahu itu bagian dari skenario. Buat dunia percaya bahwa ini rumah tangga sungguhan. Tapi suatu malam, segalanya mulai retak. Rima pulang larut, jam 2 pagi. Wajahnya pucat, napasnya pendek. Ia langsung masuk kamar, menutup pintu. Saya pikir ia lelah karena rapat malam, jadi saya biarkan. Tapi saat pagi tiba, tidak ada suara dari kamarnya. Biasanya Bintang yang bangun duluan, tapi hari itu anak itu menggedor-gedor pintu. Mama? Bangun, Ma! Mama sakit? Saya bergegas ke kamar Rima. Pintu terbuka sedikit. Di dalam, Rima terbaring di ranjang, badannya panas, wajahnya berkeringat dingin. Ia gemetar, Bu Rima. Saya panggil, langsung menyentuh dahinya. Panas tinggi, Dwi. Aku tidak apa-apa. Bisiknya, suaranya serak. Tidak, ini bukan tidak apa-apa, kata saya tegas. Kamu demam tinggi. Harus ke dokter. Aku tidak bisa. Ada presentasi penting. Presentasi bisa ditunda. Tapi kalau kamu kolaps, siapa yang akan kerja nanti? Saya langsung ambil termometer digital dari kotak P3K yang sempat saya beli minggu lalu. Saya selalu bawa bekal obat tradisional dari desa, jahe, kunyit, sereh. Tapi kali ini, butuh penanganan medis. Saya telepon dokter langganan keluarga Rima. Dokter datang 1 jam kemudian. Setelah periksa, ternyata Rima terkena infeksi virus gabungan. Flu musiman ditambah stres berkepanjangan. Istirahat total minimal 3 hari. Tidak boleh kerja, tidak boleh mikirin meeting, tegas sang dokter. Saya menyetujui semua instruksi. Saat dokter pergi, saya langsung bertindak. Saya suruh Mbak Lina beli bubur ayam hangat. Tapi saya tidak puas. Saya ingat cara ayah merawat ibu saat demam dulu. Bubur kampung, dengan jahe, daun salam, dan kuning telur mentah sebagai penambah tenaga. Saya pinjam dapur apartemen, cari bahan-bahan yang ada. Beras, ayam potong, jahe, daun salam. Saya masak pelan-pelan, aduk terus agar tidak gosong. Aroma rempah menyebar di seluruh apartemen. Bintang mencium-cium udara. Papa masak apa? Wangi banget. Bubur untuk Mama, biar cepat sembuh. Anak itu tersenyum. Papa baik sekali. Saat bubur siap, saya bantu Rima duduk. Ia lemah, tangannya gemetar. Saya suapkan perlahan. Ini bubur dari desa? Tanyanya, matanya setengah tertutup. Iya, cara ayah saya.
Katanya, makanan dari tangan sendiri lebih manjur daripada obat mahal. Ia menatap saya, bibirnya bergetar. Kenapa kamu melakukan semua ini? Padahal kita hanya berkontrak. Saya diam sejenak. Karena kamu manusia, Bu. Dan manusia butuh dirawat saat sakit. Apapun statusnya. Malam itu saya jagain dia. Duduk di kursi samping tempat tidur, ganti kain dingin di keningnya, baca buku supaya tidak tertidur. Jam 2 dini hari, ia tiba-tiba memanggil. Dwi. Ya, Bu? Jangan tinggalin aku sendiri lagi. Seperti waktu itu. Saya bingung. Waktu mana? Waktu ayahku meninggal. Aku cuma anak kecil. Aku menangis, tapi ibu bilang, perempuan kuat tidak boleh lemah. Aku dipaksa diam. Dipaksa kuat. Sejak itu, aku tidak pernah izin untuk sakit. Untuk lelah, untuk putus orang lain, saya terdiam. Hati saya teriris dan sekarang kamu ada. Dan anehnya, aku merasa aman. Saya menatapnya. Wajahnya pucat, tapi matanya jujur. Untuk pertama kalinya, Siti melihat Rimadi bukan sebagai CEO, bukan sebagai wanita kuat, tapi sebagai anak perempuan yang pernah kehilangan tempat untuk menangis. Saya tidak akan pergi, Bu, bisik saya. Setidaknya Kak sampai kamu benar-benar sembuh. 3 hari berlalu. Saya tidak kemana-mana. Urus Bintang ke sekolah, masak, cuci baju Rima, bahkan urus email penting atas izinnya. Saya delegasikan ke asistennya, tapi tetap pantau. Reno sempat telepon, pura-pura peduli. Waduh, istri sakit? Kamu pasti kewalahan ya, Mas Dwi. Mau aku bantu urus meeting? Terima kasih, Pak. Tapi Bu Rima sudah atur semuanya. Saya hanya menjaga. Ada nada kesal di suaranya. Kamu yakin bisa handle tekanan jabatan begini? Atau nanti malah bikin reputasi Rima jatuh? Saya tidak peduli reputasi. Saya peduli sama kesehatan Bu Rima. Kalau Bapak mau bantu, doakan saja beliau cepat sembuh. Sambungan langsung dimatikan. Tapi yang membuat hati saya benar-benar goyah adalah malam ketiga. Rima sudah mulai bisa duduk. Badannya belum kuat, tapi senyumnya sudah kembali. Kami duduk di ruang keluarga, minum teh jahe. Bintang tertidur di sofa, pegang boneka kelinci kesayangannya. Kamu tahu, Dwi, katanya pelan. Aku baru sadar, selama ini, aku mengira kebahagiaan itu uang, jabatan, penghargaan. Tapi lihat kamu tidak punya semua itu, tapi kamu tenang. Kamu tulus, kamu... Tuh, saya mengaduk teh saya. Orang desa diajari bersyukur sejak kecil. Kita tidak punya banyak, jadi setiap hal kecil jadi berarti. Air bersih, nasi hangat, tawa anak-anak, itu kebahagiaan. Dan aku, tanyanya, aku punya semua, tapi rasanya kosong. Saya menatapnya. Kosong itu bisa diisi, tapi bukan dengan uang. Dengan hubungan, dengan kasih sayang yang tulus. Ia tertawa kecil. Seperti kamu rawat aku 3 hari ini, saya mengangguk. Itu bukan karena kontrak. Itu karena aku tidak tega lihat orang yang lelah. Kami terdiam. Hanya suara detik jam dinding yang terdengar. Lalu, entah kenapa, Rima maju pelan. Tangannya menyentuh tangan saya yang tergeletak di sandaran sofa. Sentuhan itu ringan, tapi seperti listrik mengalir ke dada. Terima kasih, Dwi, bisiknya. Untuk pertama kalinya, aku merasa dicintai. Padahal kamu bahkan tidak mengatakan cinta. Jantung saya berdebar kencang. Saya tarik tangan saya pelan. Kita punya kontrak, Bu. Sampai 1 tahun. Dan saya tidak boleh melampaui batas. Ia menarik napas. Matanya berkaca-kaca. Aku tahu, maaf aku lupa, saya bangkit. Saya bantu Bintang ke kamar ya. Udara malam ini dingin. Saat saya angkat Bintang, ia membuka mata sebentar. Papa, jangan marah sama Mama ya. Dia cuma butuh peluk. Saya terdiam. Anak itu polos, tapi ucapannya menusuk. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Bukan karena panas atau dingin, tapi karena perasaan yang mulai tumbuh. Perasaan yang saya coba pendam sejak awal. Saya mulai jatuh cinta pada Rima. Bukan karena kekayaannya, bukan karena statusnya, tapi karena ketulusannya saat sakit. Karena kelemahannya yang justru membuatnya kuat, karena caranya memandang saya tidak seperti orang desa, tapi seperti penyelamat. Tapi saya ingat kontrak, ingat janji, ingat Rina yang butuh uang kuliah, ingat ibu yang berdoa setiap malam agar saya tidak lupa daratan. Cinta tidak boleh masuk di sini. Saya ulang dalam hati. Ingat hajar perjanjian. Hanya 1 tahun. Setelah itu aku pulang, tapi hati tidak bisa dibohongi. Dan ketika pagi datang, Rima sudah berdiri di dapur, masih lemah, tapi mencap-cimi menak sarapan untuk sana. Kamu harus istirahat, kata saya. Tapi kamu yang selalu masak. Sekarang giliran aku, saya tersenyum.
Kalau begitu, biar aku yang bantu. Kami berdiri berdampingan di dapur, memotong sayur, merebus telur. Seperti pasangan sungguhan, seperti keluarga. Dan untuk pertama kalinya saya merasa, mungkin meski ini kontrak, Tuhan sedang menulis cerita yang lebih besar. Sayangnya, di luar sana, bayang-bayang Reno semakin gelap, dan Fajar, mantan pacar Rima, baru saja kembali ke Jakarta. Mereka tidak tahu bahwa yang mereka anggap suami kontrak bukan hanya tukang ngarit biasa, tapi lelaki yang mulai merebut hati seorang wanita yang dulu mengira cinta hanyalah transaksi. Pagi itu, udara Jakarta terasa lebih berat dari biasanya. Langit kelabu seperti menggantungkan sesuatu yang buruk. Saya tidak tahu, tapi perasaan gelisah sudah menyergap sejak subuh. Mungkin karena Rima mulai kembali bekerja kemarin dan saya merasa jarak di antara kami perlahan muncul lagi. Bukan jarak fisik, tapi emosional. Seperti ada dinding tak terlihat yang kembali naik setelah 3 hari keintiman saat ia sakit. Saat saya antar Bintang ke sekolah, saya melihat mobil hitam besar parkir di depan gerbang. Bukan jenis mobil orang tua siswa biasa, kaca gelap, plat nomor mewah. Dan saat saya lewat, seorang pria turun. Tinggi, rambut rapi, wajah tajam, senyum dingin. "Kamu pasti Dwi," katanya, suaranya dalam, percaya diri. "Suami kontrak Rima." Saya menatapnya waspada. "Anda siapa?" "Fahar Pratama." "Mantan kekasih Rima." Ketika sering bertemu tampaknya, darah saya mendidih. "Mantan pacar?" Tidak pernah disebutkan dalam kontrak. Tidak pernah Rima bicara tentang dia. "Senang bertemu, Pak," jawab saya datar. "Tapi saya harus antar anak masuk sekolah." Ia tersenyum tipis. "Anak? Oh, maksudmu Bintang. Lucu ya bagaimana dia memanggilmu Papa. Padahal kamu hanya bayaran." Ia tertawa pelan. Tapi nanti juga dia tahu. Semua sandiwara pasti berakhir. Saya hampir maju, tapi Bintang menarik tangan saya. "Papa, ayo masuk." Saya menahan amarah. Mengantarnya sampai pintu kelas, mencium keningnya. Tapi sepanjang perjalanan pulang, kata-kata Fajar terngiang-ngiang. "Kamu hanya bayaran." Siang harinya, Rima telepon. Suaranya tegang. "Dwi, tolong datang ke kantor. Ada rapat darurat." Dan Fajar kembali. Just in kita berkawan dengan Dewan Pengawas Nexora. Saya langsung menuju gedung Nexora. Di lobi, suasana berbeda. Pegawai bisik-bisik. Beberapa menatap saya dengan iba, beberapa dengan sinis. Saat saya masuk ruang rapat utama, suasana semakin panas. Di meja panjang duduk Reno, Fajar, dan 2 direksi senior. Rima duduk di ujung, wajahnya keras, tapi matanya berkilat. Ketakutan atau kemarahan? Saya tidak tahu. "Ah, si pahlawan desa datang," sapa Reno sambil menyeringai. "Ikut rapat direksi? Bukannya tugas Mas Dwi cuma jagain istri dan bantu anak jalanan?" "Dia hadir atas permintaanku," potong Rima tegas. Sebagai bagian dari keluarga, ia berhak tahu arah perusahaan. Fajar menyilangkan tangan. "Luku, keluarga? Kamu bahkan tidak pernah cinta pada pria ini, Rima. Aku tahu kau hanya pakai dia untuk menghindariku. Tapi sayang, aku sudah kembali. Dan aku punya hak atas masa depanmu." Darah saya membeku. "Apa?" Rima berdiri. "Fajar, hubungan kita sudah selesai 5 tahun lalu. Dan apa yang terjadi antara kita bukan urusan publik." "Oh, tapi ini urusan publik kalau kau membohongi investor dengan pernikahan palsu," serunya keras. "Aku punya dokumen, kontrak pernikahan kontrak. Dwi Setiawan dibayar 2 miliar untuk menjadi suami bayaran selama 1 tahun. Ini bisa jadi skandal besar, Rima. Reputasimu hancur. Sahammu anjlok. Investor mundur, ruangan hening, semua mata menatap saya tidak berkata apa-apa. Tapi hati saya remuk. Jadi ini yang mereka pikir tentang saya? Hanya bayaran? Hanya alat? Rima bangkit, suaranya gemetar tapi kuat. "Benar, ini pernikahan kontrak. Tapi itu urusan pribadi. Dan Dwi? Dia lebih dari sekadar kontrak. Dia lelaki yang merawatku saat aku nyaris kolaps. Yang peduli pada anak-anak jalanan. Yang tidak pernah minta imbalan untuk kebaikannya. Jika itu yang kau sebut bayaran, maka aku bangga punya suami seperti dia." Fajar tertawa keras. "Sentimental. Khas perempuan yang lemah. Tapi dunia bisnis tidak butuh drama. Butuh keputusan rasional. Dan aku sebagai mantanmu yang tahu semua rahasia perusahaan bisa membuat hidupmu sangat sulit. Saya akhirnya angkat suara. Pak Fajar, saya tidak tahu apa maumu. Tapi satu hal yang saya tahu, Bu Rima bukan milik siapa-siapa. Dia bukan hadiah, bukan transaksi, bukan taruhan bisnis. Dia manusia. Dan jika Anda mencintainya, biarkan dia memilih. Jangan paksa, jangan ancam. Karena cinta yang dipaksakan
Bukan cinta. Fajar menatap saya, matanya menyipit. Kamu berani bicara begitu padaku? Anak desa yang hidupnya ditopang uang perempuan? Saya tidak ditopang uang. Saya ditopang harga diri. Dan saya tidak perlu megah seperti Anda untuk tahu arti hormat. Reno ikut nimbrung. Seru-seruan saja. Tapi ingat Dwi, satu kesalahan kecil, satu foto salah tempat, satu kata keluar dari konteks, dan kontrak ini bisa batal. Kamu kembali ke desa. Tanpa uang, tanpa nama, dan Bu Rima? Terbrok, saya menatap keduanya. Kalau kalian pikir uang dan jabatan bisa menghancurkan orang baik, kalian salah. Orang baik tidak hancur. Dia hanya semakin kuat. Saya berbalik keluar dari ruang rapat, tidak menoleh. Tapi langkah saya goyah. Pulang ke apartemen, saya langsung masuk kamar. Duduk di tepi kasur. Menatap kotak kayu ayah, saya ambil foto keluarga. Wajah ibu. Rina. Sawah di Karangsari. Dunia yang dulu begitu tenang, dan saya menangis. Bukan karena malu. Bukan karena marah, tapi karena saya mulai sadar, saya bukan hanya berperang melawan kontrak, melawan kota, melawan Reno dan Fajar. Saya berperang melawan perasaan sendiri, saya mencintai Rima, dan sekarang, semua orang menggunakan cinta itu sebagai senjata melawan kami. Malam itu, Rima datang ke kamar saya, wajahnya basah oleh air mata. Maaf Dwi, bisiknya. Aku tidak tahu Fajar akan sejauh ini. Aku tidak tahu dia masih menyimpan dokumen itu. Saya mengangguk. Sekarang semua orang tahu. Dia hanyalah pria bayaran? Tidak. Serunya, kamu bukan bayaran. Kamu adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padaku tanpa pamrih. Reno mau hartaku. Fajar mau balas dendam. Tapi kamu datang saat aku mogok di hutan. Kamu rawat aku saat aku sakit. Kamu ajari Bintang arti kasih sayang. Kamu lebih nyata dari siapapun dalam hidupku. Saya menatapnya. Lalu kenapa kamu biarkan mereka memperlakukan aku seperti ini? Kenapa kamu tidak bilang dari awal bahwa Fajar pernah hamili kamu? Bahwa kau keguguran karena stres kerja dan tekanan darinya? Ia terdiam. Air matanya mengalir karena aku malu. Aku merasa gagal. Aku CEO wanita sukses, tapi tidak bisa menjaga hati dan tubuhku. Aku takut kamu akan menganggapku rusak. Saya berdiri, mendekat. Bu Rima, kamu tidak rusak. Kamu kuat. Kamu korban. Dan aku tidak peduli masa lalumu. Aku peduli sama kamu sekarang. Dan yang aku lihat adalah perempuan yang layak dicintai. Layak bahagia dan aku tidak tahu lagi apakah ini masih kontrak atau bukan. Tapi yang aku tahu, aku tidak ingin melihat kamu terluka lagi. Ia menangis dalam pelukan saya. Untuk pertama kalinya saya memeluknya. Erat. Bukan sebagai suami kontrak, tapi sebagai lelaki yang mencintainya. Namun saat saya melepaskan, ia menatap saya dengan tatapan yang saya takutkan. Dwi, aku mulai merasa lebih dari sekadar terima kasih. Aku takut, ayah juga, bisik saya. Karena aku tahu jika kita biarkan perasaan ini tumbuh, kontrak ini akan hancur, dan kamu bisa kehilangan segalanya. Tapi apa arti segalanya kalau aku kehilangan kamu? Tanyanya pelan. Kami terdiam. Di luar, Wayne mulai turun. Lagi. Seperti saat pertama kali kami bertemu, hanya saja kali ini, hujan tidak lagi menyelamatkan mobil mogok, tapi menyiram benih cinta yang sudah tumbuh dan yang akan segera diuji oleh badai yang lebih besar. Karena keesokan harinya, media nasional memberitakan, CEO Nexora nikahi pria desa dengan bayaran 2 miliar, skandal cinta atau drama bisnis. Gambar saya ada di sampul. Wajah saya yang polos diambil saat saya sedang ngobrol dengan anak jalanan. Judul lain muncul. Suami kontrak atau mata-mata. Siapa sebenarnya Dwi Setiawan? Saya tahu, ini baru permulaan. Reno dan Fajar tidak main-main. Dan saya? Hasilnya hanya tukang ngarit. Tapi mungkin untuk pertama kalinya tahu saya harus berhenti ngarit rumput. Dan mulai mempertahankan cinta. Hari itu saya memutuskan untuk pulang ke desa. Bukan karena takut. Bukan karena menyerah. Tapi karena saya butuh udara segar. Butuh tanah yang bisa saya injak tanpa sepatu. Butuh ibu yang hanya tersenyum dan bilang, "Kamu baik-baik saja, nak." Butuh tempat di mana nama saya tidak dikaitkan dengan kata bayaran atau skandal. Media sudah gila. Foto saya ada di mana-mana. Beberapa portal bahkan membuat infografis konyol. Dari ngarit ke penthouse, perjalanan suami kontrak CEO kaya. Ada yang menyindir, ada yang kasihan, ada yang menghujat. Tapi yang paling sakit adalah komentar dari orang-orang seperti, "Lihat tuh, anak desa naik kasta. Pasti nanti tinggalkan keluarganya." Saya tidak peduli pada mereka, tapi saya peduli pada Rima, pada Bintang, pada harga diri saya sendiri.
Jadi tanpa pamit, saya ambil tas goni kecil, masukkan baju, foto keluarga, dan kotak kayu ayah. Saya tulis secarik kertas. Bu Rima, saya pergi sebentar. Butuh ketenangan. Jaga binang baik-baik. Saya akan kembali tepat waktu. Dwi, pagi-pagi buta. Saya naik bus antar kota dari terminal Blok M. Hujan gerimis turun, seperti ikut meratap. Selama perjalanan saya tidur sebentar, tapi mimpi terus mengganggu. Mimpi tentang Rima menangis, Bintang berteriak memanggil saya, Reno tertawa sambil membakar kontrak pernikahan kami. Saat bus melewati jalur pegunungan dekat Purbalingga, jantung saya tiba-tiba berdebar kencang. Seperti ada firasat, tapi saya abaikan. Sudah hampir 2 jam perjalanan. Karangsari tinggal 1 jam lagi, tapi tepat di tikungan tajam menuju jurang Cilangkap, tempat pertama kali saya bertemu Rima, sebuah truk besar dari arah berlawanan tiba-tiba oleng. Rodanya tergelincir di aspal basah. Sopirnya mungkin mengantuk, truk itu melaju lurus. Menuju bus kami, saya sempat teriak, awas. Tapi semuanya terjadi cepat, tabrakan keras. Suara logam benturan. Kaca pecah. Penumpang menjerit. Bus terpental nyaris terguling ke jurang. Saya terlempar ke depan, kepala membentur tiang besi. Pandangan gelap, telinga berdenging. Suara mengucur dari pelipis. Saat sadar, saya sudah dibawa ke puskesmas terdekat oleh warga setempat. Kedua bus rusak parah. 2 penumpang luka serius, 1 meninggal. Tapi saya selamat. Hanya luka kepala, lebam di dada, dan kaki kiri terkilir. Dokter bilang harus istirahat 3 hari. Saya ingin langsung kabar ke Rima, tapi ponsel saya hancur dalam tabrakan. Saya pinjam telepon bidan di puskesmas, tapi nomor Rima tidak bisa dihubungi. Mungkin sibuk. Saya pikir, biar saja. Toh, saya hanya pergi sebentar. Tidak perlu bikin dia cemas. Tapi yang tidak saya tahu, Rima sudah mencari saya sejak subuh. Sore itu, pintu puskesmas terbanting terbuka. Saya baru saja tertidur, tapi langsung terbangun saat mendengar suara derap sepatu hak tinggi. Dan kemudian, saya melihatnya. Rima rambutnya acak-acakan. Wajahnya pucat. Matanya merah. Napasnya tersengal-sengal. Ia berlari ke arah saya, langsung menjambak bahu saya. Kenapa kamu pergi tanpa bilang apa-apa? Teriaknya, suaranya parau. Aku cari kamu dari rumah, dari kantor, dari stasiun. Kupikir kamu mati. Saya terdiam. Tidak pernah melihatnya seperti ini. Begitu, hancur, maaf Bu. Saya cuma butuh pulang sebentar. Pulang? Ia menangis. Kamu hampir mati, Dwi. Busmu ditabrak truk. Media sudah muat berita kecelakaan. Aku lihat fotomu di rumah sakit. Aku langsung naik helikopter. Saya terkejut. Helikopter? Ya. Aku tidak peduli uang. Aku tidak peduli reputasi. Ya Teresa, aku tidak bisa kehilang kamu. Ruangan sunyi. Bidan dan perawat diam malu-malu menghindar. Saya menatapnya. Bu Rima, saya cuma suami kontrak. Kenapa kamu repot-repot datang jauh-jauh? Kamu punya rapat perusahaan investor. Ia mendekat, menatap mata saya dalam-dalam. Kalau kamu masih anggap dirimu cuma kontrak, berarti kamu tidak tahu apa yang sudah terjadi dalam hatiku selama ini. Saya diam. Aku marah bukan karena kamu pergi. Lanjutnya pelan. Aku marah karena kamu tidak percaya padaku. Kamu pikir aku tidak bisa mengerti? Kamu pikir aku tidak tahu rasanya diremehkan? Tapi kamu malah pergi sendiri. Menanggung semua beban itu sendirian. Padahal, sekarang kamu punya aku. Air mata saya mengalir. Saya buat traktain di actually not. Saya pergi bukan karena takut, Bu. Saya pergi karena saya mulai terlalu sayang sama kamu. Dan itu melanggar kontrak. Saya tidak mau kamu terluka lebih dalam. Saya nggak mau jadi alasan reputasimu hancur. Saya tidak mau jadi beban. Ia menggenggam tangan saya erat. Kamu bukan beban. Kamu penyelamat. Kamu orang satu-satunya yang membuatku merasa utuh. Setelah bertahun-tahun hidup sebagai topeng, kau datang dan bilang, ini beneran kan? Dan aku akhirnya bisa jawab, iya, ini beneran. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Hanya menangi malam Rima tidak pulang. Ia tidur di kursi samping ranjang saya, pegang tangan saya sepanjang malam. Kadang ia bangun, ganti kain dingin di kening saya, bisikkan doa pelan. Bintang datang keesokan harinya, dibawa oleh sopir Pak Soleh. Anak itu langsung memeluk saya, menangis. Papa, jangan pergi lagi. Mama sampai nangis semalam. Saya usap rambutnya. Papa janji tidak akan pergi tanpa bilang. Rima menatap saya dari sudut ruangan. Senyum tipis di bibirnya. Tetapi matanya berkata lebih banyak. Aku tidak mau kehilangan kamu.
3 hari kemudian, saya boleh pulang ke Jakarta. Rima memaksa saya naik helikopter lagi. Saya menolak tapi ia bersikeras. Kau sudah cukup menderita. Sekarang, biar aku yang jaga kamu. Di helikopter, kami duduk bersebelahan. Langit biru awan putih. Jakarta terlihat dari atas, megah tapi dingin. Dwi, katanya tiba-tiba, aku mau batalkan kontrak, saya menoleh. Apa? Aku tidak mau ini jadi perjanjian lagi. Aku mau kita mulai dari hati. Tanpa bayaran, tanpa batas waktu. Aku mau kamu tetap, bukan karena uang, tapi karena kamu memilih aku. Saya menghela napas. Tapi reputasi kamu, perusahaan kamu, Reno dan Fajar pasti akan memakai ini sebagai senjata. Biarkan, katanya mantap. Lebih baik reputasi hancur daripada hidup tanpa cinta yang tulus. Dan kamu adalah cinta yang tulus. Saya menatapnya lama. Lalu pelan-pelan saya ulurkan tangan. Menyentuh tangannya. Kalau begitu, saya tidak akan pergi lagi. Tapi bukan karena kontrak. Bukan karena uang. Tapi karena saya mencintai ibu sejak lama. Sejak hujan di hutan itu, ia menangis. Kali ini nida air matanya bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena akhirnya, setelah semua kepalsuan, semua ancaman, semua pengorbanan, cinta menang. Namun, di tengah kebahagiaan ini, saya belum tahu bahwa Reno sudah menyiapkan rencana terakhir. Dan Fajar, ia tidak ketahuan jelas susir. Karena bagi mereka Rima bukan milik hati, tapi milik kekuasaan. Dan mereka akan lakukan apa saja untuk merebutnya kembali. Kami kembali ke Jakarta bukan sebagai suami kontrak dan istri bayaran, tapi sebagai dua manusia yang akhirnya berani jujur pada hati mereka sendiri. Rima memanggil notaris, membatalkan klausul kerahasiaan dan pembayaran dalam kontrak. Ini bukan lagi perjanjian bisnis, katanya tegas. Ini soal cinta, dan cinta tidak boleh dijual. Uang yang sudah saya terima, saya minta dikembalikan ke rekening Rima. Saya tidak mau hidup dari uang yang membuat kita saling curiga, kata saya. Ia menatap saya, lalu tertawa kecil. Kamu benar-benar orang aneh, Dwi. Di dunia yang serba hitung-hitungan, kamu malah mengembalikan rezeki. Bukan rezeki kalau bikin dosa, jawab saya. Rezeki yang baik datang dari kejujuran. Namun, meski hati kami mulai sejalan, luka masih ada. Media terus memburu. Reno menyebarkan isu bahwa saya adalah agen saingan yang disusupkan untuk mencuri data Nexora. Fajar bahkan muncul di acara talk show, bilang bahwa Rima terkena brainwash oleh pria desa yang pura-pura lugu. Tapi kali ini Rima tidak diam. Ia rilis pernyataan resmi, Dwi Setiawan bukan bayaran. Bukan mata-mata. Isi adalah lelaki yang menyelamatkanku. Bukan hanya saat mobilku mogok, tapi saat jiwaku hancur. Aku bangga memilikinya. Dan jika dunia tidak bisa menerima itu, maka dunia yang harus berubah. Publik terbelah. Ada yang mendukung, ada yang tetap sinis. Tapi bagi saya ada satu hal yang penting. Rima percaya pada saya. Anda itu cukup, namun tidak menghantam. Beberapa investor mundur. Nilai saham Nexora turun 15%. Direksi mulai goyah. Rima dipaksa memilih. Kembali ke Reno atau kehilangan perusahaan. Malam itu, ia duduk di balkon, memandang lampu kota. Wajib hingga selediha, Charlo waki bertahan dengan kamu yang lagi bisa kehilangan segalanya, bisiknya. Saya duduk di sampingnya. Kalau kamu tinggalkan aku demi selamatkan perusahaan, kamu akan kehilangan dirimu sendiri. Ia menatap saya. Bagaimana kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan? Karena aku melihatmu, Bu, bukan jabatanmu. Bukan hartamu, tapi jiwamu. Ia tersenyum tipis. Ajak aku ke desa, Dwi. Aku ingin lihat tempat asalmu. Aku ingin tahu seperti apa kehidupan yang membuatmu jadi lelaki seperti ini. 2 hari kemudian, kami tiba di desa Karangsari. Saya tidak memberitahu siapa-siapa. Ingin suasana alami tanpa sandiwara. Tapi begitu motor sewaan masuk dusun, warga langsung tahu. Mbak Siti teriak dari warungnya, "Wah, Mas Dwi bawa tamu cantik. Ini calon mantunya ya?" Rima tertawa. "Iya, Bu, saya istrinya." Semua warga sontak heboh. Anak-anak berlarian. Ibu-ibu berkumpul. Bahkan Pak Lurah datang membawa kue tradisional. Kami tinggal di rumah saya. Rumah panggung kayu yang sempit. Atap bocor di sudut. Listrik kadang padam. Tapi Rima tidak protes. Ia langsung membantu ibu memasak di dapur umum. Melihat cara ibu mengaduk sayur dengan lesung, ia ikut belajar. "Begini caranya, Nak," kata ibu pelan. "Masak itu bukan soal rasa, tapi soal niat. Kalau niatnya tulus, makanan biasa pun jadi enak." Rima mengangguk, matanya berkaca-kaca.
Di apartemenku, semua serba cepat, microwave catering chef. Tapi tidak pernah ada hangat seperti ini. Malam pertama, kami tidur di ruang tamu. Saya di tikar, Rima dan Bintang di kasur kecil. Angin malam masuk lewat celah dinding, jangkrik berbunyi, bintang bersinar terang, sesuatu yang jarang terlihat di Jakarta. "Papa," bisik Bintang, "di sini langitnya indah banget. Kayak lukisan, karena udaranya bersih nak, dan hatinya juga bersih," jawab saya. Esok harinya, saya ajak mereka ke sawah. Petani sedang menanam padi. Rima awalnya ragu, tapi saya bantu pegang tangannya. "Coba rasakan, Bu. Tanahnya lembut, basah, hidup." Ia menunduk, meremas tanah dengan jemarinya. Lama sekali. Lalu ia tertawa kecil. "Aku baru sadar, selama ini aku bekerja untuk uang, tapi kamu bekerja untuk kehidupan." Siangnya saya ajak ke sungai kecil di belakang desa. Anak-anak desa sedang bermain air. Bintang langsung ikut tertawa riang. Rima duduk di batu memandang mereka. "Kamu tahu, Dwi?" katanya. Aku iri sama Bintang. Dia bisa tertawa tanpa beban. Padahal dulu, waktu aku seusianya, aku sudah les piano, bahasa Inggris, karate. Tidak pernah main lumpur. Tidak pernah basah-basahan. Aku tumbuh jadi anak pinter, tapi tidak pernah jadi anak bahagia. Saya duduk di sampingnya. "Sekarang kamu masih bisa belajar bahagia." Dan Bintang? Ia punya kesempatan untuk tumbuh dengan cinta, bukan tekanan. Ia menatap saya. "Kamu mengubah hidupku, Dwi. Bukan dengan uang, tapi dengan ketenangan." Hari ketiga, saya ajak mereka ke makam ayah. Saya bersihkan rumput, pasang bunga kering. Rima berdiri di belakang, diam. "Ayah saya dulu tukang becak," kata saya. "Orang kota mungkin anggap pekerjaan rendah. Tapi bagi beliau pahlawan. Pulang larut, keringat bercucuran, tapi senyumnya selalu ada." Beliau ajarin saya. "Jangan takut jadi kecil, nak. Takutlah jadi besar tapi hatinya kosong." Rima menunduk. Ayahku pengusaha besar. Punya jet pribadi, tapi aku tidak pernah merasa dicintai. Hanya diminta berhasil. Saya pegang tangannya. "Sekarang, kamu punya keluarga yang mencintaimu karena kamu. Bukan karena apa yang kamu miliki." Malam itu, setelah makan malam sederhana, nasi hangat, ikan asin, sambal tomat, warga berkumpul di balai dusun. Mereka meminta saya bercerita tentang Jakarta. Saya ceritakan tentang gedung tinggi, tentang kemacetan, tentang orang-orang yang lupa tersenyum. Tapi saya juga ceritakan tentang anak jalanan yang saya bantu, tentang Rima yang berubah, tentang Bintang yang lucu dan polos. Lalu Rima maju. Tanpa mikrofon, suaranya pelan tapi jelas. "Terima kasih sudah menerimaku. Aku datang dari dunia yang serba cepat, serba mahal, serba sempurna. Tapi aku belajar sesuatu di sini. Kebahagiaan itu sederhana. Itu saat kita bisa tertawa bareng, makan bareng, peduli bareng. Aku belajar dari Dwi bahwa harga diri bukan dari gelar, tapi dari kebaikan. Dan aku ingin jadi bagian dari ketulusan ini. Bukan sebagai CEO, tapi sebagai istri, sebagai ibu, sebagai manusia." Warga terdiam. Lalu tepuk tangan menggemuruh. Ibu menangis. Pak Lurah mengangguk-angguk. Saat kembali ke Jakarta, Rima berbeda. Lebih tenang, lebih kuat. Ia memanggil rapat darurat direksi. "Di depan semua orang wanita umumkan, saya tidak akan menikah dengan Reno. Saya tidak akan menjual cinta saya untuk selamatkan saham. Tapi saya akan selamatkan perusahaan ini dengan cara saya, integritas, transparansi, dan nilai-nilai manusia. Dan Dwi Setiawan bukan hanya suami saya, ia adalah direktur CSR Nexora. Karena kebaikan bukan hiasan, tapi fondasi." Reno marah, mengancam akan gugat. Fajar menghilang dari media, tapi kali ini, Zerk tak setakut. Karena saya tahu, cinta yang tumbuh di tengah hutan, di atas reruntuhan kontrak, dan di antara tanah desa yang subur, tidak bisa dihancurkan oleh uang atau dendam. Dan saat Bintang memeluk saya di bandara, berbisik, "Papa, aku mau tinggal di desa saja. Di sini, aku punya banyak teman. Saya tahu, kami bukan lagi keluarga palsu. Kami sedang menjadi keluarga sejati." Sayangnya, di balik layar, Reno masih menghitung langkahnya. Dan Fajar? Ia belum selesai, karena bagi mereka, kekalahan bukan akhir, tapi awal dari balas dendam. Hari itu, tanggal 14 Maret. Tepat 1 tahun sejak saya menandatangani kontrak pernikahan dengan Rima Aryani. 1 tahun yang terasa seperti seumur hidup. 1 tahun yang penuh badai, kejutan, air mata, dan cinta yang tumbuh diam-diam di balik kepalsuan. 1 tahun yang mengubah saya,
dari tukang ngarit yang tidak punya apa-apa, menjadi lelaki yang akhirnya belajar arti cinta, harga diri dan pengorbanan. Tetapi sekarang, waktunya tiba, kontrak berakhir. Dan meskipun hati kami sudah lama melampaui kertas itu, saya mau tahu, ini saatnya saya pergi. Bukan karena saya tidak mencintai Rima, bukan karena saya tidak menyayangi Bintang, tapi justru karena saya mencintai mereka sangat dalam, maka saya harus pergi. Saya tidak ingin menjadi beban. Saya tidak ingin Rima terus bertarung melawan dunia hanya demi saya. Saya tidak ingin Bintang tumbuh dengan stigma, anakku punya papa dari desa, dulu cuma bayaran. Saya ingin mereka bisa bernapas lega. Ingin Rima bisa membangun kembali reputasinya tanpa bayangan saya. Ingin ia bisa memiliki hidup yang lebih tenang, lebih aman, tanpa harus terus membela suami tukang ngarit yang dianggap tidak pantas. Jadi, diam-diam saya mulai membereskan barang-barang. Pagi-pagi buta, sebelum matahari naik, saya lipat baju-baju sederhana yang saya bawa dari desa. Saya masukkan foto keluarga ke kotak kayu ayah. Saya ambil sabit kecil yang selalu saya simpan di lemari. Hadiah dari Pak Marto waktu saya pulang kampung pertama kali setelah jadi suami CEO. Saya peluk sebentar. Bau tanah dan rumput masih menempel. Saya tulis surat untuk Rima. Hanya 1 halaman. Kertas polos, tulisan tangan, Bu Rima 1 tahun telah berlalu. Kontrak selesai. Nandar aku tahu, ini saatnya aku kembali ke tempat asalku. Aku tidak pergi karena tidak cinta. Aku pergi justru karena terlalu cinta. Aku ingin kamu terus berperang demi aku. Kamu layak kebahagiaan tanpa harus menjelaskan kenapa kamu memilih aku. Terima kasih telah mengizinkanku menjadi bagian dari hidupmu. Menjadi papa bagi Bintang. Menjadi penyembuhmu saat sakit. Menjadi manusia yang akhirnya percaya bahwa cinta itu nyata. Aku akan kembali ke Karangsari. Menjaga ibu. Membuka pelatihan vokasi untuk anak muda desa. Mengajar mereka bahwa kerja keras tidak pernah memalukan. Dan jika suatu hari nanti kamu merindukan hujan di hutan, atau aroma tanah basah, atau suara jangkrik di malam hari, kamu tahu di mana aku berada. Dengan cinta yang tidak pernah berakhir, Dwi. Saya letakkan surat itu di meja rias kamarnya, tepat di atas kalung mutiara yang pernah ia hadiahkan, yang tidak pernah saya pakai. Lalu saya angkat tas Goni, turun dengan lift diam-diam. Sopir taksi sudah menunggu, langit kelabu. Seperti tahu hati saya sedang hancur. Di apartemen, Rima baru bangun. Ia langsung merasa aneh. Tidak ketemu aroma teh jahe dari dapur. Tidak ada suara Bintang tertawa karena Dwi membuatkan sarapan dadar telur bentuk kelinci. Mau ke kamar saya, yang dulunya ruang tamu, dan mendapati tempat tidur kosong. Lemari terbuka. Barang-barang hilang, jantungnya berdebar. Ia cari ponsel, telepon saya. Tidak aktif. Lalu matanya tertangkap pada amplop putih di meja rias. Saat ia baca surat itu, lututnya lemas. Ia duduk di lantai, memeluk surat itu erat-erat, menangis tanpa suara. Bodoh! Bodoh! Kenapa kamu biarkan dia pergi? Ia ingat semua yang Dwi lakukan. Merawatnya saat demam, menenangkan Bintang saat mimpi buruk, membelikan roti untuk anak jalanan, memegang tangannya saat ia merasa paling rapuh di dunia. Ia ingat senyum Dwi yang tulus, tatapannya yang hangat, cara ia menyebut Bu Rima dengan hormat yang tulus. Dan kini, lelaki itu pergi karena terlalu mencintainya. Bintang datang, masih mengucek mata. Mama, mana papa? Rima menatap anaknya. Wajahnya polos. Masih belum tahu arti perpisahan. Papa, pergi nak? Pergi kemana? Tanya Bintang. Ke desa. Kapan pulang? Rima tidak bisa menjawab. Air matanya mengalir lagi. Bintang langsung lari ke kamar Dwi. Melihat tempat tidur kosong, mainan kelinci di kasur yang biasa dipeluk Dwi saat bercerita, ia menangis kencang. Jangan pergi, Papa. Aku mau kamu di sini. Mama juga mau kamu di sini. Rima memeluknya erat. Iya, nak. Mama juga mau Papa di sini. Tapi ia tidak melakukan apa-apa, tidak telepon, tidak cari. Karena untuk pertama kalinya, Rima Aryani, wanita kuat, CEO tegas, pejuang bisnis, merasa lumpuh. Ia pikir cinta cukup. Ia pikir perasaan mereka sudah jelas, tapi ia lupa. Cinta butuh keberanian, butuh ucapan, butuh tindakan, dan ia gagal menunjukkannya tepat waktu. Sore itu, saya tiba di terminal Purwokerto hujan gerimis. Angin dingin. Saya duduk di bangku kayu, menunggu bus kecil menuju Karangsari. Tas Goni di pangkuan. Hati terasa kosong, seperti tanah yang baru dibajak tapi belum ditanami. Seorang nenek tua duduk di sebelah saya.
Anak muda pulang kampung? Zaide mengangguk. Iya, Bu. Dari mana? Jakarta? Iya. Kerja di sana? Dulu. Sekarang balik ke sawah. Nenek itu tersenyum. Bagus, tanah tidak pernah mengkhianati petani. Beda sama orang kota, katanya baik. Ternyata cuma mau ambil untung. Saya tertawa pelan. Tapi hati saya teriris. Karena satu-satunya orang yang tidak ambil untung. Justru pergi, HP murah yang saya beli di terminal menyala. Ada notifikasi dari media sosial? Video viral. Suami kontrak CEO Nexora kabur. Cinta berakhir tragis? Foto saya diunggah. Wajah lesu, tas goni. Judul-judul provokatif. Saya matikan ponsel. Tidak peduli. Yang penting, saya sudah menjaga janji pada diri sendiri. Tidak melanggar kontrak. Tidak membuat Rima semakin terpojok. Tidak menjadi alasan ia kehilangan segalanya. Bus datang. Saya naik, duduk di belakang. Melihat kota perlahan menghilang di belakang. Karangsari makin dekat. Tapi hati saya tidak merasa pulang. Karena pulang bukan soal tempat, tapi soal orang. Dan orang yang membuat saya merasa di rumah, telah saya tinggalkan. Di apartemen Jakarta, malam itu Rima duduk di balkon sendirian. Hujan turun deras. Seperti malam pertama kami bertemu di hutan, ia pegang surat saya. Sudah dibaca puluhan kali. Setiap kata menusuk, bintang tertidur sambil memeluk jaket Dwi yang tertinggal. Rima menatap langit. Kamu bodoh, Dwi. Kamu kira dengan pergi, kamu menyelamatkanku? Padahal kamu adalah satu-satunya yang benar-benar menyelamatkanku. Ia menangis. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu sejak kamu suapin aku bubur jahe. Sejak kamu bilang aku boleh lemah. Tapi aku tidak bilang. Aku diam. Dan sekarang? Kamu pergi. Angin malam berhembus. Seperti jawaban dari alam besok pagi, Rima bangun dengan tekad baru. Ia tidak akan menyerah. Ia ambil ponsel. Telepon sopir pribadi. Siapkan mobil. Kita ke Kebumen. Mbak Lina heran. Tapi Bu tidak ada jadwal. Tidak usah jadwal, potong Rima. Aku mau ke suamiku. Sebelum terlambat. Bintang melompat-lompat. Yeay, kita jemput Papa. Rima menatap cermin. Mata bengkak, wajah lelah. Tapi matanya berkobar. Kali ini, pikirnya, aku yang akan menyelamatkan dia. Hari pertama kembali ke Karangsari terasa seperti mimpi yang patah. Saya disambut hangat oleh warga. Ibu menangis, memeluk saya erat-erat. Akhirnya kamu pulang, Nak. Tidak usah lagi ke kota. Di sini saja. Di rumah, Rina menyodorkan secangkir kopi hitam. Kakak jadi bintang media nasional, loh. Tapi aku bangga. Kamu tetap balik ke tanah sendiri. Saya tersenyum, tapi tidak sepenuh hati. Karena di tengah sambutan itu ada sesuatu yang hilang. Suara tawa bintang. Aroma parfum Rima yang lembut. Cahaya matanya saat ia bilang, kamu membuatku merasa utuh. Saya mencoba sibuk. Keesokan harinya, saya mulai membuka pelatihan vokasi untuk pemuda desa, bengkel kecil di gudang tua milik Pak Lurah. Saya ajarkan dasar otomotif, perbaikan mesin sederhana, dan pentingnya kerja keras. Anak-anak antusias. Mereka bilang, Mas Dwi, kami mau jadi seperti Mas. Punya ilmu, tapi tetap rendah hati. Tapi malam-malam, saya duduk di beranda, memandang bintang, hening, sunyi. Dan dalam sunyi itulah, bayangan Rima muncul. Bayangan tangannya yang gemetar saat demam. Senyumnya saat pertama kali makan nasi dari lesung kayu. Caranya memeluk bintang sebelum tidur. Caranya memanggil saya Dwi, tanpa embel-embel Mas atau Pak, seperti saya bukan bawahan, tapi dibagis dari hidupnya. Dan setiap kali Bedak ingat semua itu, dada saya sesak, bukan penyesalan karena pergi, tapi rindu yang tak tertahankan. 3 hari setelah kepulangan saya, langit pagi mendung. Angin bertiup kencang dari arah barat, tanda hujan akan turun. Saya memutuskan untuk pergi ke makam ibu ayah. Setiap tahun saya selalu bersihkan rumput, ganti bunga kering dan berdoa. Tapi kali ini, perasaan saya berbeda. Seperti ada yang harus saya ucapkan. Saya bawa sabit kecil, ember, dan bunga melati dari pekarangan rumah. Jalanan tanah licin karena embun, burung-burung berkicau pelan. Desa masih tidur. Saat saya tiba di pemakaman, saya langsung mulai membersihkan. Rumput liar sudah tumbuh tinggi. Saya potong perlahan, dengan hati-hati. Lalu, saya duduk di depan nisan kayu sederhana, Alm, Slamet Riyadi ayah tercinta, tukang becak, and guru hidup 1965, 2010 saya pegang nisan itu. Ayah, aku kembali. Aku sudah jalani janjiku. Tidak sombong, tidak lupa daratan.
Aku coba jadi lelaki baik, seperti yang ayah ajarkan. Suara saya parau. Tapi, aku jatuh cinta ayah. Padahal tidak boleh. Kontraknya cuma 1 tahun. Tapi aku mencintainya sangat dalam. Dan aku pergi bukan karena tidak mau, tapi karena aku sayang dia. Aku tidak ingin dia terus bertarung demi aku. Air mata mengalir. Aku harap ayah bangga. Aku harap aku tidak mengecewakan. Saya menunduk. Lama. Hanya suara angin dan dedaunan yang teman saya. Lalu, tiba-tiba, langkah kaki, saya menoleh. Di ujung jalan setapak, berdiri 2 sosok. Yang satu tinggi, rambut panjang tergerai, wajahnya basah. Bukan karena hujan, tapi air mata. Yang satunya kecil, berlari-lari, sandalnya nyaris copot. Papa! Papa! Kemintang dia berlari sekuat tenaga. Langsung memeluk saya erat-erat. Menangis. Jangan pergi lagi. Aku kangen. Mama juga kangen. Kami cari kamu dari Jakarta. Saya terdiam. Jantung berdebar kencang. Tidakkah percaya, lalu Rima mendekat. Perlahan, hatinya terlihat di matanya. Ia berdiri di depan saya. Tidak bicara. Tidak tersenyum. Hanya mentap datu mata berabad-abad ia berlutut di tanah basah. Sedepan nisan ayah saya terkejut. Bu Rima, jangan. Nanti bajumu kotor. Ia mengangkat wajahnya. Matanya berkaca-kaca. Biarkan kotor. Karena selama ini aku terlalu sibuk menjaga citra, sampai lupa menjaga hati. Aku datang bukan sebagai CEO Nexora, bukan sebagai wanita kaya. Aku datang sebagai perempuan yang akhirnya sadar bahwa cinta sejati tidak bisa dilepaskan dengan surat perpisahan. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Kamu pergi karena kamu terlalu mencintaiku. Lanjutnya pelan. Tapi kamu lupa satu hal. Aku juga mencintaimu. Sejak kamu suapin aku bubur. Sejak kamu bilang aku boleh lemah. Sejak kamu ajarkan bintang arti kasih sayang, kamu pikir kamu hanya suami kontrak? Tidak. Kamu adalah lelaki yang menyelamatkanku dari dunia yang dingin. Dan aku bodoh. Aku biarkan kamu pergi, padahal aku harusnya bilang, tetaplah, karena aku tidak bisa hidup tanpamu. Bintang memeluk kaki kami berdua. Kita pulang bareng ya. Aku mau papa ngajariku bikin layang-layang lagi. Saya menatap Rima, tapi reputasimu, perusahaanmu, Reno pasti akan memakai ini. Biarkan! Serunya tegas. Aku tidak peduli lagi. Aku lebih takut kehilangan kamu daripada kehilangan saham. Aku ingin hidup yang nyata. Dengan orang yang nyata. Dan kamu adalah kenindahan terindah dalam hidupku. Angin berhembus kencang. Daun-daun bergoyang. Langit mulai cerah. Saya menarik napas dalam. Lalu pelan-pelan saya ulurkan tangan. Kalau begitu, aku tidak akan pergi lagi. Bukan karena kontrak, bukan karena uang, tapi karena aku mencintaimu, Bu Rima. Dari hari pertama kamu mogok di hutan, dan aku akan mencintaimu sampai akhir hidupku. Ia menangis. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena cinta yang hampir hilang, akhirnya pulang. Ia pegang tangan saya erat. Kita kembali ke Jakarta, tapi kali ini kita hadapi dunia bersama. Sebagai keluarga, sebagai pasangan sejati, saya mengangguk. Asal kamu janji, tidak akan pernah biarkan aku pergi lagi. Tidak akan, bisiknya. Kamu adalah rumahku, Dwi, bukan apartemen. Bukan gedung, tapi kamu. Kami berdiri di depan makam ayah. Bintang tertawa, memetik bunga liar. Saya pegang tangan Rima erat-erat, dan untuk pertama kalinya, saya merasa saya bukan sekadar tukang ngarit yang menyelamatkan CEO, tapi lelaki yang akhirnya menemukan cinta sejati di tengah hujan, di antara tanah, dan di balik semua kepalsuan. Sayangnya, meski hati kami telah bersatu, dunia luar belum selesai. Karena di Jakarta, Reno dan Fajar masih menunggu, dan mereka tidak akan diam saja melihat Rima Aryani kembali dengan pria desa yang mereka anggap tak pantas. Hari itu Karangsari berubah, bukan karena hujan atau panas, bukan karena panen raya atau musim penghujan, tapi karena cinta yang kembali, dan kali ini tanpa kontrak, tanpa bayaran, tanpa kepalsuan. Rima dan Bintang tinggal di desa selama 2 minggu setelah pertemuan di makam ayah. Ia tidak buru-buru kembali ke Jakarta. Ia malah membantu saya membangun bengkel pelatihan vokasi secara resmi. Ia telepon tim arsitek Nexora untuk desain tempat yang layak. Ia bahkan mengajak dosen teknik dari Purwokerto jadi pengajar sukarela. Dan yang paling mengejutkan, ia mulai belajar menanam padi bersama petani. Ini melelahkan, katanya suatu sore, duduk di tepi sawah, kaki berkubang lumpur. Tapi, aku merasa hidup. Saya tertawa.
Karena kamu bekerja dengan tanganmu sendiri. Bukan hanya dengan pikiran. Ia menatap saya. Aku ingin tetap seperti ini. Tidak harus tiap hari, tapi aku ingin punya akar. Seperti kamu. Lalu, suatu malam, saat kami duduk di beranda rumah, angin sepoi-sepoi jangkrik bernyanyi, Rima berkata pelan, Dwi, aku ingin menikah lagi. Tapi bukan kontrak. Aku ingin menikah denganmu secara adat. Di sini, di desa ini, di depan warga yang sudah menerimaku. Di depan ibumu, di depan roh ayahmu, aku ingin dunia tahu bahwa cinta sejati tidak lahir dari uang, tapi dari ketulusan. Saya terdiam. Hati saya berdebar, tapi kamu yakin dunia akan bicara? Media akan membuat heboh. Reno pasti akan mencoba mengacaukan. Ia menggenggam tangan saya. Biarkan mereka bicara. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya peduli pada satu hal. Kamu mau tidak menikahiku kali ini sebagai suami sejati? Saya menatap matanya, lama, lalu perlahan saya berlutut. Di atas tanah desa, bukan karpet mewah. Bu Rima Aryani, saya Dwi Setiawan, anak desa yang dulu hanya bisa ngarit rumput. Dengan hati yang tulus, memohon restu untuk menjadi suami ibu. Bukan karena uang. Bukan karena tekanan, tapi karena cinta. Karena harapan. Karena keyakinan bahwa Tuhan mempertemukan kita bukan untuk bermain-main, tapi untuk saling menyelamatkan. Maukah ibu menjadi istri saya? Selamanya? Air mata mengairi di pipanya. Ia mengangguk. Ya, aku mau. Warga desa mendengar kabar itu. Mereka langsung bersiap. Prosesi adat Jawa digelar dengan sederhana tapi khidmat. Saya minta tidak ada kemewahan. Tidak perlu mobil pengantin mewah. Kami datang dengan andong kayu yang dihias bunga melati dan daun pandan. Ditarik sapi milik Pak Marto. Hari H tiba. Langit biru cerah. Angin lembut, udara harum oleh bunga kamboja dan dupa. Balai desa dipenuhi warga. Ibu Sandy mengenakan kebaya lusuh tapi bersih, tersenyum bangga. Rina memegang payung pengantin. Bintang menjadi pengapit, mengenakan kebaya mini warna ungu. Rambutnya dikepang dua. Rima datang tanpa sepatu hak tinggi. Ia mengenakan kebaya putih merah marun, jarit batik khas Kebumen, rambut dijepit bunga melati. Ia berjalan pelan, menapaki tanah desa tanpa takut kotor. Saat dia lewat, warga memberi hormat. Beberapa menangis. Lihat tuh, CEO besar rela nikah di desa, padahal bisa di hotel 5 bintang. Tapi dia pilih cinta yang tulus. Upacara dimulai, dipimpin oleh Pak Lurah sebagai sesepuh. Doa dibacakan. Seserahan sederhana, nasi tumpeng, buah-buahan, kopi, dan sabit kecil, simbol kerja keras. Rima tersenyum saat menerima sabit itu. Aku akan simpan ini selamanya, bisiknya. Saat ijab dilangsungkan, suara saya gemetar. Tapi tegas. Saya terima nikahnya Rima Aryani binti Harjono. Dengan mas kawin sepenuh hati, janji setia, dan cinta yang tidak akan pernah pudar. Warga bersorak, dan saat saya dan Rima mengucap janji, langit seperti ikut merestui. Seekor elang terbang rendah di atas balai desa, tanda baik menurut kepercayaan warga. Setelah acara, kami makan bersama. Nasi kuning, opor ayam, sambal goreng, dan es kelapa muda. Tidak ada piring emas, tapi tawa dan doa mengalir deras, yang mengejutkan. Reno dan Fajar datang. Mereka duduk di pojok, tanpa pengawal, tanpa sikap sombong. Reno mengenakan batik sederhana. Fajar menunduk usai makan, Reno maju. Warga tegang, tapi saya tenangkan mereka dengan isyarat. Selamat Dwi, katanya suaranya rendah. Aku datang bukan untuk ganggu. Tapi untuk akui, kamu lebih kuat dari aku. Kamu menang bukan dengan uang atau jabatan, tapi dengan hati. Aku salah. Aku pikir cinta itu transaksi. Tapi kamu ajarkan aku, cinta adalah pengorbanan. Saya mengangguk. Terima kasih Pak Reno, Fajar menyusul. Rima, maaf, aku dulu egois. Aku pikir kamu milikku karena masa lalu, tapi kamu milik orang yang merawatmu di masa sulit. Dek diru adalah dia, menunjuk Teh. Semoga kalian bahagia. Rima hanya mengangguk. Terima kasih Fajar. Semoga kamu juga menemukan cinta yang tulus. Malam itu kami duduk di beranda. Bintang sudah tertidur di pangkuan Rima. Langit penuh bintang. Kamu bahagia? Tanya saya, ia menatap saya. Lebih dari sebelumnya. Karena sekarang aku tidak hanya punya suami. Aku punya rumah. Dan rumah itu adalah kamu. Saya pegang tangannya. Kita akan bangun hidup baru. Nah di sini, di antara sawah dan tanah. Tapi aku janji, aku akan bantu kamu tetap jalankan Nexora. Aku tidak akan jadi CEO, tapi aku akan jadi penyeimbang. Orang yang stingnya matchen kalau dunia mulai terlalu keras.
Dan aku akan jadi ibu yang belajar dari kamu, kata Rima. Belajar sabar, belajar rendah hati, belajar mencintai tanpa syarat. Kami terdiam, hanya suara alam yang menemani. Beberapa bulan kemudian, saya resmi menjadi direktur CSR Nexora, dengan fokus pada program pendidikan dan pelatihan bagi pemuda desa. Rima tetap CEO, tapi sering bekerja dari Karangsari, menggunakan ruang tamu kami sebagai kantor darurat. Bintang sekolah di SD desa, temannya banyak, senyumnya tak pernah padam. Media sempat heboh. CEO Nexora tinggalkan Jakarta. Hidup sederhana di desa? Tapi kali ini narasinya berbeda. Banyak yang terinspirasi. Anak muda mulai kembali ke desa, program dari desa untuk bangsa viral. Saya tidak pernah bermimpi akan hidup seperti ini, tapi sekarang, saya tahu, cinta sejati tidak lahir di gedung pencakar langit. Ia lahir di hutan, saat hujan turun, mobil mogok, dan seorang tukang ngarit menyelamatkan seorang CEO yang tersesat. Dan dalam diam, ia juga menyelamatkan hatinya sendiri.